Pengadilan Agama Majene terletak di Kabupaten Majene. Kabupaten Majene adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Barat, berada di pesisir barat Pulau Sulawesi yang berjarak sekitar 143 km dari ibu kota Provinsi Sulawesi Barat yakni Kabupaten Mamuju, serta 378 km dari kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan agama atau Mahkamah Syariah di luar Jawa Madura, maka terdapat pembentukan dan realisasi di daerah Sulawesi Selatan. Pengadilan Agama Majene resmi berdiri pada tahun 1958 di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Pengadilan Agama Majene merupakan salah satu pengadilan agama tingkat pertama yang semula berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tahun 2022 menjadi di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat. Adalah satuan kerja yang siap membantu para pihak pencari keadilan dalam penyelesaian perselisihan hukum perdata yang dilakukan dengan merujuk kepada peraturan-peraturan syariah Islam dalam kekuasaan kehakiman hukum Islam di Indonesia yang sah. Pengadilan Agama Majene memiliki wilayah yurisdiksi meliputi 8 kecamatan diantaranya Bangai, Bangai Timur, Malunda, Pamboang, Sendana, Tamerodo Sendana, Tubo Sendana, dan Ulumanda, serta mencakup 82 kelurahan atau desa dengan luas 947,84 km persegi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsidar SHI MH selaku Ketua Pengadilan Agama Majene beserta seluruh aparatur Pengadilan Agama Majene berkomitmen untuk mewujudkan zona integritas. Pada tahun 2019 menjadi tonggak awal pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih melayani di Pengadilan Agama Majene dengan mendeklarasikan komitmen bersama dalam mewujudkan zona integritas. Dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, Pengadilan Agama Majene telah mengambil langkah strategis sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58-KMA-3-2019 yang meliputi 6 area perubahan. Dengan dilakukannya penandatanganan komitmen bersama, Pengadilan Agama Majene terus berupaya dan berkomitmen penuh untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, serta pelayanan publik yang prima melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, Pengadilan Agama Majene menerapkan 6 area perubahan yang meliputi Area 1. Manajemen perubahan memiliki tujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir atau mindset, serta budaya kerja atau culture set individu pada satuan kerja yang dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Area ini berfokus pada langkah-langkah terhadap perubahan sumber daya manusia. Adapun perubahan yang dihasilkan yaitu 1. Meningkatkan disiplin, kinerja, dan adanya persepsi para pegawai. 2. Meningkatkan motivasi kinerja dan sebagai sumber inspirasi. 3. Katalisator dan penggerak perubahan. 4. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi yang terjadwal. Area 2. Penataan tata laksana memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas. Area ini berisi mengenai penerapan teknologi informasi dan inovasi untuk memanfaatkan teknologi informasi di era digital saat ini, juga transparansi informasi melalui media sosial, sehingga perubahan yang dihasilkan yaitu
1. Kinerja lebih efektif, efisien, cepat, dan terukur. 2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kinerja. 3. Akses informasi dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Area 3. Penataan sistem manajemen SDM memiliki tujuan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di Pengadilan Agama Majene. Area ini meliputi langkah-langkah pengadministrasian dan optimalisasi sumber daya manusia. Dengan terlaksananya penataan sistem manajemen SDM ini, maka perubahan yang dihasilkan yaitu 1. Pengawasan disiplin pegawai. 2. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme kompetensi pegawai. 3. Meningkatnya kesadaran pegawai dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban. 4. Pola pengembangan pegawai dapat diukur berdasarkan kebutuhan. 5. Pengelolaan SDM objektif, transparan, dan berbasis merit system pada rekrutmen dan penempatan aparatur telah sesuai dengan ABK dan ANJA. Area 4. Penguatan akuntabilitas kinerja. Area ini memiliki fokus pada bagaimana suatu organisasi memiliki perencanaan yang baik, terukur, dan terarah. Hal ini penting karena akan menjadi panduan dalam menjalankan organisasi, yaitu dimulai dari tinjauan manajemen dan berisi mengenai sumber daya manusia dalam memprogramkan beberapa kegiatan. Yang dilakukan yaitu 1. Penyusunan penganggaran pada Sakip, Renstra, RKAKL yang terarah. 2. Rapat yang dilakukan secara periodik. 3. Meningkatnya nilai LKJIP setiap tahun. Capaian pada area ini adalah meningkatnya kapasitas dan nilai akuntabilitas. Area 5. Penguatan pengawasan. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN pada Satker, yaitu dengan 1. Pengendalian gratifikasi. 2. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP. 3. Penanganan pengaduan masyarakat. 4. Whistleblowing system. 5. Penanganan benturan kepentingan. Sehingga perubahan yang dihasilkan yaitu 1. Mudahnya masyarakat dalam penyampaian pengaduan. 2. Meningkatnya kepatuhan pelaksanaan tugas. 3. Meningkatnya kesadaran pegawai dan masyarakat terkait dengan larangan gratifikasi. 4. Efektivitas pengelolaan keuangan dan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dengan tertib dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. 5. Resiko telah teridentifikasi dan dimitigasi. Area 6. Penguatan kualitas pelayanan publik. Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat yang dilaksanakan dengan adanya 1. Publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan. 2. Upaya peningkatan kemampuan atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima. 3. Terdapat media pengaduan dan konsultasi layanan pengaduan. 4. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan serta tindak lanjutnya. 5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Muhammad Alwi MH, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, mendukung penuh upaya Pengadilan Agama Majene dalam rangka mewujudkan zona integritas guna meraih predikat wilayah bebas dari korupsi. Pengadilan Agama Majene telah banyak melakukan inovasi baik dalam aplikasi maupun kebijakan-kebijakan strategis guna menyusun pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat. Pengadilan Agama Majene layak untuk meraih predikat UWBK. Maju terus Pengadilan Agama Majene, zona integritas pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Majene mendukung Pengadilan Agama Majene dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Semoga Pengadilan Agama Majene meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi pencari keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat.